Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita lanjutkan pembahasan listrik dinamis. Sekarang bagian yang ke-6, membahas rangkaian hambatan listrik yang disusun secara paralel dan rangkaian hambatan listrik yang disusun gabungan seri dan paralel. Baiklah, kita mulai bahasan yang pertama, rangkaian hambatan listrik. Pada listrik dinamis bagian yang kelima, kita sudah membahas rangkaian hambatan listrik yang disusun secara seri. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keduanya, yaitu hambatan listrik yang disusun secara paralel. Nah, untuk mengetahui bagaimana karakteristik daripada arus listrik dan tegangan dari hambatan yang disusun secara paralel, seperti biasa, mari kita melakukan praktikum fisika secara virtual. Misalkan ada 3 buah lampu yang berfungsi sebagai hambatan. 1, 2, 3. Lampu ini akan disusun secara paralel. Nah, untuk mengetahui karakteristik daripada arus pada rangkaian yang disusun secara paralel, saya pasang di sini ampere meter. Ini saya pasang kabel juga. Kemudian di sini juga saya pasang ampere meter. Kemudian dipasang juga 2 buah baterai. Kemudian kita sambungkan. Nah, lampunya ini menyala. Kemudian saya atur hambatan daripada lampu yang ini 20 ohm. Kemudian lampu yang keduanya 40 ohm. Kemudian lampu yang ketiganya 60 ohm. Biar kelihatan nilainya, saya klik nilai ini. Nah, ini jadi yang pertama hambatannya 20 ohm, yang kedua 40 ohm, dan yang ketiga 60 ohm. Kemudian baterainya, tegangannya saya tambah menjadi 12 volt. Nah, rangkaiannya di sini sudah jadi. Kemudian arah arusnya kita ganti dengan arus konvensional. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah terpasang ampere meter. Dari rangkaian ini terlihat ada 2 percabangan. Ini percabangan yang pertama, kemudian ini percabangan yang kedua. Nah, kita lihat karakteristik daripada arus listrik. Arus listrik keluar dari sumber tegangan, besarnya itu 2,2 ampere. Kemudian arus listrik ini ada yang lewat atas, lewat samping, dan lewat bawah. Nah, arus yang mengalir lewat atas itu besarnya 1,2 ampere. Kemudian arus yang lewat jalur tengah ini 0,6 ampere. Kemudian yang lewat bawah itu 0,4 ampere. Nah, kalau kita jumlahkan besarnya kuat arusnya 0,4 tambah 0,6 itu 1 ampere, ditambah 1,2 ampere sama dengan 2,2 ampere. Nah, kalau kita perhatikan di sini memenuhi hukum 1 Kirchhoff, yaitu jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi pada hambatan yang disusun secara paralel, arus ini dibagi-bagi. Nah, terlihat untuk yang hambatannya lebih kecil, lampunya kelihatannya ini sangat terang dibandingkan dengan hambatan yang besar, yaitu di sini 60 ohm. Arusnya di sini lambat kalau kita bandingkan dengan arus yang melewati lampu yang 20 ohm. Atau dengan kata lain, arus itu akan besar jika hambatannya kecil. Dan sebaliknya,
arus akan kecil jika hambatannya besar. Jadi terlihat di sini untuk hambatan yang 60 ohm ini redup, dan untuk yang 20 ohm ini terang. Ini berbeda dengan hambatan yang disusun secara seri. Nah, kalau hambatan yang disusun secara seri, kalau hambatannya itu besar, itu lebih terang, karena arus pada hambatan yang disusun secara seri besarnya sama untuk semua lampu. Kemudian berikutnya kita ukur tegangan dari ujung-ujung lampu tersebut. Kita ambil di sini apa? Voltmeternya, ya. Yang pertama kita ukur tegangan jepitnya. Tegangan jepitnya di sini 24 volt. Ini sama juga dengan besarnya GGL. Karena dalam rangkaian sumber tegangan ini hambatan dalamnya besarnya itu sama dengan 0. Kemudian kita ukur tegangan ujung-ujung lampu di sini atau di sinilah, ya. Nah, ternyata di sini besar tegangannya juga sama dengan 24 volt. Kemudian untuk yang di sini juga tegangannya sama 24 volt. Kemudian di sini juga sama, besar tegangannya 24 volt. Nah, di sini terlihat bahwa kalau hambatan disusun secara seri, kuat arusnya itu terbagi, ya. Hambatannya di sini ada 3, berarti arusnya juga terbagi 3. Kemudian yang kedua, tegangan ujung-ujung lampu itu besarnya sama, dan sama juga dengan tegangan jepitnya, atau sama juga dengan GGL-nya, karena di sini hambatannya itu sama dengan 0. Nah, rangkaian tadi dapat juga kita gambarkan dalam bentuk skema seperti ini. Jadi ini adalah R1 yang besarnya itu 20 ohm, kemudian R2 yang besarnya 40 ohm, dan R3 yang besarnya 60 ohm. Kemudian arusnya, yang ini adalah I1, yang ini adalah I2, dan yang ini adalah I3. Nah, arus yang ini kita namakan dengan I total. Kemudian GGL-nya ini besarnya 12 volt ini, kemudian yang ini, yang ini. Dari hasil percobaan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tegangan ujung-ujung hambatan besarnya sama dan sama juga dengan tegangan totalnya. Nah, dari percobaan, tegangan ujung-ujung R1 sama dengan tegangan ujung-ujung R2, sama juga dengan tegangan ujung-ujung R3, atau sama juga dengan tegangan ujung-ujung daripada baterai, atau yang kita namakan dengan tegangan jepit. Nah, di sini tegangan jepit kita namakan juga dengan tegangan total. Jadi karena besarnya sama, maka Pi total sama dengan Pi1 sama dengan Pi2 sama dengan Pi3. Kemudian yang kedua, besarnya arus total sama dengan jumlah dari arus yang melewati masing-masing hambatan. Jadi besarnya arus total itu sama dengan jumlah dari I1 tambah I2 tambah I3. Rumus hukum Ohm itu rumuskan Pi sama dengan I kali R, atau I sama dengan Pi per R. I total itu bisa juga diganti dengan Pi total dibagi dengan R total. Kemudian I1 itu bisa juga diganti dengan Pi1 per R1. I2 sama dengan Pi2 per R2. I3 sama dengan Pi3 per R3. Nah, karena Pi1 sama dengan Pi2 sama dengan Pi3 dan sama dengan Pi total, maka bisa dicoret. Nah, sehingga dihasilkan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kemudian yang keempat, fungsi dari hambatan yang disusun secara paralel, yaitu
Yang pertama, untuk mendapatkan nilai hambatan yang lebih kecil, karena nilainya 1 per R total, karena nilainya 1 per, maka nilai R total ini akan lebih kecil dari R1, R2, dan R3. Kemudian yang kedua yaitu untuk membagi kuat arus listrik. Nah, I total ini dibagi-bagi, dan kalau dijumlahkan I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I total. Ini sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai rangkaian hambatan yang disusun secara paralel, mari kita latihan soal. Perhatikan gambar di sebelah kiri ini. Dari gambar di atas, tentukan hambatan totalnya. Kemudian yang B, GGL totalnya. Kemudian yang C, kuat arus totalnya. Kemudian yang D, tegangan jepit baterai. Kemudian yang E, tegangan polarisasi baterai. Kemudian yang F, kuat arus yang melewati masing-masing hambatan. Oke, kita langsung jawab saja. Gambar ini bisa juga digambarkan dalam bentuk skema seperti ini. R1 adalah lampu yang hambatannya 10 ohm. Kemudian R2, lampu yang hambatannya itu 20 ohm. R3, lampu yang hambatannya 60 ohm. Kemudian arus yang mengalir melalui lampu yang pertama itu adalah I1. Arus yang mengalir melalui lampu yang kedua kita namakan dengan I2. Arus yang mengalir melalui lampu yang ketiga kita namakan dengan I3. Ini adalah sumber tegangan dengan besar GGL-nya itu 15 volt dan hambatan dalamnya itu 2 ohm. Jadi sini GGL-nya 15 ohm, hambatan dalamnya itu 2 ohm. Besar GGL-nya ini sama. Nah, dari soal ini kita bisa menuliskan diketahuinya. Jadi diketahui R1 sama dengan 10 ohm, R2 20 ohm, R3 60 ohm. Kemudian hambatan dalamnya R1 2 ohm, hambatan dalam yang keduanya itu R2 sama dengan 2 ohm. Kemudian GGL-nya masing-masing itu 15 volt. Nah, dari soal tadi ditanyakan itu hambatan total. Nah, yang harus kalian pahami di sini hambatan total itu yaitu hambatan di luar baterai ditambah dengan hambatan di dalam baterai. Kemudian yang B itulah GGL total. Ini I total. Nah, arus yang keluar dari baterai itu adalah I total. Kemudian tegangan jepit. Tegangan jepit itu adalah tegangan ujung-ujung baterai setelah baterai tersebut mengeluarkan arus listrik atau setelah baterai tersebut dihubungkan dengan hambatan. Kemudian E itu adalah tegangan polarisasi baterai. Kemudian F itu arus yang mengalir melalui hambatan yang pertama atau lampu yang pertama. I2 arus yang mengalir melalui hambatan yang kedua atau lampu yang kedua. Dan I3 arus yang mengalir melalui lampu yang ketiga. Nah, itu yang diketahui dari gambar tadi serta yang ditanyakannya. Kemudian berikutnya kita langsung jawab satu per satu. Untuk jawaban yang A, yang ditanyakan tadi itu adalah hambatan total. Nah, di sini hambatan total itu sama dengan hambatan total luar baterai ditambah dengan hambatan total dalam baterai. Ini adalah hambatan yang ada di luar baterai dan yang ini adalah hambatan yang ada dalam baterai.
Atau dituliskan R total sama dengan sigma R besar ditambah sigma R kecil. Nah, untuk mencari sigma R, ini susunannya itu secara paralel. Sigma R besar ada 3 buah, ini bisa juga dituliskan R 1, 2, 3. Rumus hambatan total dari hambatan yang disusun secara paralel itu dirumuskan 1 per R1, 2, 3 ditambah 1 per R1, R1 besarnya 10, ditambah 1 per R2, R2 nya 20, ditambah 1 per R3, R3 nya itu 60. Kemudian setelah memasukkan nilai dari hambatan, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita samakan di sini 60. Jadi 1 per 10 itu sama dengan 6 per 10. Kemudian 1 per 20 sama dengan 3 per 60. Kemudian 1 per 60 sama dengan 1 per 60. Sama ini ya, nggak berubah. Kemudian dijumlahkan 6 tambah 3 tambah 1 itu sama dengan 10. Sedangkan penyebutnya ini tetap, yaitu 60. Nah, dari sini ini tinggal dikalikan silang saja. Nah, didapat R1, 2, 3 atau sigma R besar nih ya, sama dengan 60 per 10, didapat 6 ohm. Nah, dari sini terlihat bahwa hambatan yang disusun secara paralel nilainya itu lebih kecil dari hambatan-hambatan yang disusun secara paralel. Nah, di sini yang paling kecil itu 10. Nah, hambatan totalnya di sini 6 ohm. Sesuai dengan fungsinya, kalau hambatan disusun secara paralel itu akan mendapat nilai hambatan yang kecil dan lebih kecil dari hambatan-hambatan yang disusun secara paralel. Kemudian untuk mencari hambatan dalam total, yaitu tinggal menjumlahkan R1 tambah R2, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4 ohm. Karena baterainya ini disusun secara seri, maka hambatannya juga disusun secara seri. Maka besarnya hambatan total yang ada dalam rangkaian yaitu jumlah total hambatan luar ditambah jumlah total hambatan dalam, yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 10. Kemudian yang B. Nah, yang B yang ditanyakan itu GGL total. Saya kira sangat mudah sekali. Nah, karena disusun secara seri, GGL totalnya yaitu E1 tambah E2. E1 nya 15, E2 nya 15 sama dengan 30 volt. Kemudian berikutnya yang C, yang ditanyakan itu adalah I total. Nah, untuk mencari I total kita menggunakan hukum ohm. I total sama dengan sigma E dibagi dengan sigma R besar ditambah dengan sigma R kecil, atau boleh juga E total dibagi dengan R total. Nah, E totalnya tadi didapat sebesar 30, kemudian R totalnya didapat sebesar 10. Jadi I totalnya 30 dibagi 10 sama dengan 3 ampere. Kemudian berikutnya yang D, tegangan jepit. Nah, seperti kita ketahui bahwa tegangan jepit itu adalah tegangan ujung-ujung baterai pada saat baterai mengalirkan arus listrik atau pada saat baterai sudah dihubungkan dengan hambatan. Sehingga kalau sudah dihubungkan dengan hambatan akan mengalir arus listrik. Besarnya tegangan jepit sama dengan I total kali sigma R. I totalnya didapat dari sini 3 ampere, kemudian sigma R-nya itu sama dengan 6 ohm.
Jadi tegangan jepitnya 3 kali 6 sama dengan 18. Kemudian berikutnya tegangan polarisasi baterai. Itu sama dengan I total kali sigma R kecil. I-nya tadi didapat 3 ampere, kemudian sigma R-nya tadi didapat sebesar 4 ohm. Jadi tegangan polarisasi baterai besarnya sama dengan 12 volt. Atau dapat juga dirumuskan ya, tegangan polarisasi baterai itu sama dengan GGL total dikurangi tegangan jepit. Itu sama dengan 30 dikurangi dengan 18 sama dengan 12 volt. Kemudian yang terakhir, yang bagian F, yang ditanyakan itu adalah arus yang mengalir melalui lampu yang pertama, kemudian arus yang mengalir melalui lampu yang kedua, dan arus yang mengalir melalui lampu yang ketiga atau I1, I2, dan I3. Nah, I1-nya itu sama dengan tegangan jepit dibagi dengan R. Ingat, tegangan ujung-ujung lampu itu sama dengan tegangan jepit ujung-ujung baterai. Jadi bukan GGL di sininya, tapi tegangan jepit. Jadi tegangan jepit dibagi R1 sama dengan, tegangan jepitnya tadi didapat sebesar 18 volt, kemudian R1-nya 10 ohm, didapat 1,8 ampere. Kemudian I2-nya tegangan jepitnya sama 18 volt, R2-nya 20 ohm, didapat I2-nya 0,9 ampere. Kemudian I3-nya tegangan jepitnya sama 18, R3-nya itu sama dengan 60. Nah, didapat besarnya itu 0,3 ampere. Nah, untuk membuktikan apakah jawaban kita itu benar atau salah, mari kita praktekkan. Nah, ini rangkaian yang tadi. Untuk mengukur tegangan jepit, kita gunakan voltmeter. Ingat, untuk menggunakan voltmeter dipasang secara paralel dengan hambatan. Ini hambatan baterai. Nah, di sini tegangan jepitnya itu 18 volt. Saya kira benar sama dengan yang tadi didapatkan. Kemudian berikutnya, untuk menghitung arus total, ini harus dipotong dulu rangkaian ini. Kita pasang di sini ampere meter. Nah, ini adalah arus yang keluar dari baterai, besarnya 3 ampere. Berarti ini adalah I total. Nah, ini arus yang keluar dari sumber tegangan, besarnya 3 ampere atau dinamakan juga dengan arus total. Nah, tadi dari perhitungan besarnya juga sama sebesar 3 volt. Kemudian berikutnya, kita mau menghitung arus yang melewati lampu yang pertama atau R1. Kita putus dulu kabelnya, kemudian kita pasang ampere meternya. Nah, arus yang mengalir melalui lampu yang pertama besarnya 1,8 ampere. Saya kira sama dengan jawaban yang tadi. Kemudian untuk mengukur I2 atau arus yang melalui lampu yang kedua, ini juga sama, harus dipotong dulu. Kemudian kita pasang ampere. Nah, besarnya ini 0,9 ampere. Saya kira sama dengan jawaban tadi. Kemudian untuk mengukur arus I3 atau arus yang melewati lampu yang ketiga, ini juga sama, harus kita potong dulu. Kemudian kita pasang di sini atau kita hubungkan secara seri. Jadi ampere meter dihubungkan secara seri dengan, kalau voltmeter dihubungkan secara paralel. Nah, arus yang mengalir melalui lampu yang ketiga atau I3 besarnya 0,3 ampere. Saya kira hasilnya sama dengan hasil perhitungan.
Baiklah, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu rangkaian hambatan listrik, gabungan seri dan paralel. Saya langsung pada contoh soal saja. Ini contoh dari gabungan hambatan listrik, gabungan seri dan paralel. Dari rangkaian listrik ini ditanyakan, berapakah hambatan pengganti antara A dan C? Kemudian yang B, kuat arus yang keluar dari elemen atau baterai. Kemudian yang C, tegangan antara titik AB, tegangan antara titik BC, dan tegangan antara titik AC. Kemudian yang D, tegangan jepitnya. Kemudian yang E, kuat arus yang melalui R2 dan R5. Atau kita tuliskan dulu di sini, diketahui dari rangkaian ini. R1-nya 2 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm, R4 6 ohm, R5 12 ohm, dan hambatan dalamnya ini 0,5 ohm dan GGL-nya itu 26 ohm. Nah, dari soal ini yang ditanyakan itu adalah hambatan pengganti antara A dan C, dari A sampai dengan C. Jadi namanya ini hambatan pengganti. Jadi 5 buah hambatan ini bisa diganti dengan sebuah hambatan. Nah, kita namakan hambatannya itu adalah hambatan antara titik A sampai dengan titik C. Kemudian yang kedua itu adalah I total. I total itu adalah arus yang keluar dari sumber tegangan. Kemudian yang C, PAB. PAB itu adalah tegangan antara titik A sampai dengan titik B. Kemudian PBC, tegangan antara titik B sampai dengan titik C. Kemudian PAC, tegangan antara titik A sampai dengan titik C. Kemudian yang D adalah tegangan jepitnya. Sebenarnya tegangan jepit itu sama juga dengan tegangan antara titik A sampai dengan titik C. Kemudian I2. I2 itu adalah arus yang mengalir melewati hambatan R2. Kemudian I5 yaitu arus yang mengalir pada hambatan R5. Nah, itu yang ditanyakan dari rangkaian listrik gabungan seri dan paralel. Mari kita langsung jawab saja. Nah, yang pertama yang ditanyakan itu adalah hambatan pengganti antara titik A dan C. Nah, langkah pertama kita lihat dulu rangkaiannya. Mana dulu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dari rangkaian ini yang pertama harus dikerjakan terlebih dahulu yaitu hambatan yang disusun secara paralel, yaitu R3 dan R4. Di langkah pertama di sini kita mencari dulu hambatan pengganti dari R3 dan R4 yang disusun secara paralel. Ingat rumus untuk hambatan yang disusun secara paralel. Nah, saya tulis ini 1/R34. Jadi ini hambatan pengganti R3 dan R4 sama dengan 1/R3 ditambah dengan 1/R4 sama dengan R3-nya itu adalah 3 ohm, R4-nya itu adalah 6 ohm. Kemudian penyebutnya ini kita samakan menjadi 6. Jadi yang ini dikalikan 2. 2 kali 1, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Ini sama dengan 3/6. Maka R34 ini tinggal dikalikan silang. R3 dan 4 ini tinggal dikalikan silang. Maka sama dengan 6 dibagi dengan 3. Itu sama dengan 2 ohm. Nah, hambatan 34 ini bisa diganti dengan hambatan 2 ohm. Kemudian berikutnya R2 dan R34 ini disusun secara seri. Jadi R2 dan hambatan pengganti ini disusun secara seri. Nah, kalau disusun secara seri tinggal dijumlahkan saja. Jadi sini R234 sama dengan R2 ditambah
hambatan pengganti R34. R2-nya itu adalah 4 ohm, R34-nya di sini didapat 2 ohm. Jadi besarnya itu adalah 6 ohm. Kemudian berikutnya R234. Nah, di sini ada cabang diparalelkan dengan R5. Di sini R5 dan R234 disusun secara paralel. Jadi ini R5 dan R234 disusun secara paralel karena di sini ada cabangnya. Jadi R2345 dengan R5 ini disusun secara paralel. 1 per R2345 itu sama dengan 1 per R5 ditambah dengan 1 per R234. R5-nya itu sama dengan R5-nya sama dengan 12 ohm dan R234-nya tadi didapat dari sini besarnya itu adalah 6 ohm. Kemudian berikutnya tinggal menyamakan penyebutnya. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 12. Supaya menjadi 12 berarti dikalikan dengan 2, maka yang satunya juga dikalikan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3 dibagi 12. Maka R2345 itu sama dengan, tinggal dikalikan silang, 12 per 3 sama dengan 4. Nah, langkah terakhir yaitu langkah yang keempat, tinggal mencari hambatan pengganti RAC. Nah, antara titik B dan C atau antara titik B dan C, besar hambatannya itu adalah 4 ohm. Maka R1 dan R2345 itu disusun secara seri. Maka RAC sama dengan R1 ditambah dengan R2345. R1-nya sama dengan 2 ohm. Ini kebalik ini. R2345-nya itu sama dengan 4 ohm. Jadi jumlahnya itu 6 ohm. Nah, itu jawaban yang pertama. Jadi hambatan antara titik A sampai dengan titik C ini bisa diganti dengan sebuah hambatan yang besarnya itu 6 ohm. Kemudian berikutnya yang B, I total. Nah, I total ini adalah hukum ohm nih kan ya. I total sama dengan E total dibagi dengan R total. Terus yang dimaksud dengan R total itu bukan hambatan dari A sampai dengan C, karena tegangan ini juga memiliki hambatan dalam. Jadi E totalnya itu adalah RAC ya, atau sigma R ini semuanya ya, ditambah dengan sigma R kecil atau jumlah hambatan dalam. Nah, kebetulan dalam soal ini hanya ada satu sumber tegangan. GGL-nya itu sama dengan 26 volt. Sigma R-nya itu sama dengan RAC sama dengan 6 ohm. Hambatan dalamnya ini 0,5. Jadi 26 dibagi 6,5 itu besarnya 4 ampere. Kita lanjutkan bagian yang C. Nah, yang ditanyakan tegangan antara titik A dan B. Kemudian tegangan antara titik B dan C. Kemudian tegangan antara titik A dan C. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan hukum Ohm. Jadi PAB itu sama dengan arus yang mengalir lewat AB dikalikan dengan R1 atau RAB. Nah, arus yang mengalir
lewat R1 itu adalah I total. Jadi PAB sama dengan I total kali RAB atau sama dengan I kali R1. Kuat arusnya besarnya 4 ampere. Ini didapat dari sini. Kemudian R1-nya itu adalah 2. Jadi PAB itu sama dengan 8 volt. Nah, dengan cara yang sama untuk tegangan antara titik B dan C, ini arusnya arus yang melewati dari B ke C. Nah, arusnya itu ada yang lewat sini dan ada yang lewat sini. Nah, R-nya adalah yang ada di antara titik B dan C, yaitu R2, R3, R4, dan R5. Jadi di sini PBC sama dengan I total kali RBC. Nah, RBC-nya itu sama dengan R2, 3, 4, 5. Jadi PBC sama dengan I total kali R2, 3, 4, 5. I totalnya sama dengan 4 ampere. R2, 3, 4, 5-nya sebesar 4 ohm. Dimasukkan 4 kali 4 sama dengan 16 volt. Kemudian berikutnya tegangan PAC. Tegangan PAC itu sama dengan tegangan PAB ditambah dengan tegangan PBC. PAB-nya tadi 8 volt, PBC-nya sama dengan 16 volt, sama dengan 24 volt. Nah, perlu diketahui PAC ini sama juga dengan tegangan jepit. Jadi untuk menjawab yang D, nah ini sebenarnya dari sini sudah terjawab, yaitu besarnya 24 volt. Untuk mencari tegangan jepit, ini sama dengan PAC, atau dapat juga dicari dengan cara I total kali sigma R, sesuai dengan rumus tegangan jepit. Ini sebenarnya masih hukum Ohm, atau sama dengan I total sama dengan RAC. I totalnya sama dengan 4 dan RAC-nya itu sama dengan 6. Jadi 24 volt. Kemudian yang E, yang ditanyakan arus yang melewati R2 dan arus yang melewati R5. Karena titik B ini merupakan titik percabangan, maka R2, 3, 4 dengan R5 itu adalah paralel. Jadi untuk mencari R2 itu sama dengan PBC dibagi dengan R2, 3, 4. Nah, PBC-nya sama dengan 16, R2, 3-nya itu 6. Ini didapat dari jawaban A, ini didapat dari jawaban C. Diperkecil sama dengan 8/3. Untuk I5 juga sama. Nah, untuk mencari arus yang melewati R5, R5 ini ada di antara titik B dan C, berarti tegangannya itu PBC dibagi dengan R5, itu sama dengan PBC nya 16, R5 nya itu sama dengan 12. Nah, diperkecil didapat 4/3 ampere. Oke, listrik dinamis bagian ke-6 selesai. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa komen dan berlangganan channel ini gratis dengan cara klik subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.